Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik pewarna rodamin B dan asam benzoat pada saus bermerek X yang beredar di pasaran. Next. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Marcella Resi Artamevia, yang kedua ada Afrika Ayatullah Musa, yang ketiga saya sendiri Trisna Martanu Susila Kusuma Chandra, dan yang terakhir ada Zulfa Fakhriyah Hasna. Next. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dengan topik pembahasan yang pertama latar belakang pembahasan sampel, yang kedua kandungan zat aditif pada sampel, yang ketiga kegunaan zat aditif pada sampel, yang keempat ada peraturan terkait zat aditif yang digunakan pada sampel. Next. Yang kelima ada kajian zat aditif yang digunakan pada sampel. Yang keenam ada mekanisme kerja zat aditif pada sampel, dan yang terakhir ada bahaya zat aditif pada sampel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan-bahan tambahan atau aditif sering disalahgunakan ke dalam suatu produk makanan agar orang-orang tertarik untuk memakan produknya. Di antara jenis produk makanan yang biasanya menggunakan bahan tambahan makanan berupa zat pewarna dan zat pengawet adalah saus. Pasalnya, kini di masyarakat beredar merek saus yang mengandung pewarna sintetik dan bahan pengawet berlebihan. Salah satunya yaitu suatu merek saus yang telah diteliti oleh Alawiyah dan kawan-kawan. Menurut penelitiannya, terdapat zat aditif berupa pewarna rodamin B dan pengawet asam benzoat dari suatu merek saus sambal yang telah digunakan oleh pedagang kaki lima di wilayah Banjarmasin. Berikut ini adalah hasil analisa dari rodamin B-nya. Berdasarkan hasil analisisnya, teridentifikasi positif akan adanya rodamin B yang seharusnya dipakai untuk pewarna tekstil. Identifikasi ini menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 543 nm dengan menggunakan kurva baku yang sudah diregresi kurva kalibrasi. Hasil regresi kurva kalibrasi yang diperoleh dari persamaan garis Y dengan 0,02265R tambah 0,0226 dengan koefisien korelasi sebesar 0,99830 didapatkan hasil penetapan kadar rodamin B sebesar 5,371 ppm. Nah, selanjutnya didapatkan pula hasil analisa dari asam benzoatnya. Untuk analisa asam benzoat, ini diawali dengan identifikasi uji spesifik. Uji secara kualitatif, menggunakan uji reaksi warna dengan mereaksikan sampel 1 dan 2 menggunakan FeCl3, sehingga akan ditandai dengan adanya endapan centang. Hal ini sesuai pada kemasan sampel tersebut bahwa tertera adanya komposisi mengandung benzoat. Sehingga pada uji secara kualitatif menunjukkan hasil yang positif teridentifikasinya adanya benzoat. Endapan yang terbentuk di sini adalah besi 3 benzoat. Selanjutnya, pada analisis selanjutnya yaitu menganalisis asam benzoat dengan menggunakan metode titrasi embasal. Titrasi ini menentukan kadar larutan asam atau larutan basa. Perubahan warna ditunjukkan pada penambahan indikator PP menjadi warna merah muda, menunjukkan adanya kondisi TAP. Pada sampel yang dianalisis ini ada 3 replikasi. Masing-masing sampelnya menunjukkan rata-rata yang berbeda-beda. Pada sampel 1 yaitu 1,050%, sampel 2 yaitu 1,099%, dan sampel yang ketiga 0,928%. Nah, sehingga didapatkanlah rata-ratanya yaitu 0,011%. Pemberian bahan pengawet ini sudah memenuhi batas aman karena tidak melebihi 0,1% atau setara dengan 1000 mg per kilogram. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan zat aditif pada sampel. Menurut penelitian, terdapat 2 bahan kimia yang terdapat dalam saus sambal merek X tersebut dan memiliki kegunaan masing-masing. Yang pertama yaitu rodamin B. Rodamin B adalah zat warna sintetis berbentuk serbuk kristal, berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan berwarna merah terang berfluorensi. Rodamin B semula digunakan untuk kegiatan histologi dan sekarang berkembang untuk berbagai keperluan seperti sebagai pewarna kertas dan tekstil.
Rodamin B seringkali disalahgunakan untuk pewarna pangan dan pewarna kosmetik. Pewarna ini terbuat dari dietilminopenol dan malatik anhydrida, di mana kedua bahan ini sangat toksik bagi manusia. Biasanya, pewarna ini digunakan untuk pewarna kertas, wol, dan sutra. Pewarnaan pada makanan juga pada prinsipnya adalah untuk menarik konsumen agar membeli produk yang dijual atau dipasarkan. Namun, sebagian dari mereka menggunakan pewarna makanan yang tidak mendapatkan izin peredaran dari BPOM. Karakteristik dari zat pewarna sintetis adalah warnanya lebih cerah, lebih homogen, dan memiliki variasi warna yang lebih banyak bila dibandingkan dengan zat pewarna alami. Zat pewarna sintetis yang sering ditambahkan adalah rodamin B, yang merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Yang kedua adalah asam benzoat. Asam benzoat ini merupakan bahan pengawet. Penggunaan bahan kimia sebagai bahan tambahan pada makanan ini untuk memperlambat kerusakan makanan baik yang disebabkan mikroba pembusuk, bakteri, ragi maupun jamur yang dengan cara menghambat, mencegah, menghentikan proses pembusukan dan fermentasi dari bahan makanan. Asam benzoat lebih banyak digunakan dalam bentuk garamnya karena kelarutannya lebih baik daripada bentuk asamnya. Benzoat adalah turunan dari benzoat dan turunannya dapat menghancurkan sel-sel mikroba. Benzoat juga sering digunakan untuk mengawetkan berbagai pangan dan minuman seperti sari buah minuman ringan, saus tomat, saus sambal, dan yang lain. Asam benzoat ini merupakan bahan pengawet yang dianggap GRAS oleh FDA dan secara kimia dapat dihasilkan melalui oksidasi fase cair dari toluena. Asam benzoat memiliki bentuk serbuk kristal padat, tidak berwarna, tidak berbau, sedikit terlarut di dalam air, tetapi larut dalam etanol dan sangat mudah larut dalam benzena dan aseton. Asam benzoat dalam bahan pangan umum digunakan sebagai bahan pengawet, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Pengelolaan pengawetan dilakukan untuk memperpanjang umur simpan lamanya suatu produk dapat disimpan tanpa mengalami kerusakan. Proses pengolahan apa yang akan dilakukan tergantung pada berapa lama umur simpan produk yang diinginkan. Dapat bersifat jangka pendek atau bersifat jangka panjang. Next. Selanjutnya merupakan peraturan terkait zat aditif pada sampel. Menurut Menkes RI nomor 722-Menkes/Per/9/88 tentang bahan tambahan makanan menjelaskan bahwa rodamin B adalah bahan kimia yang digunakan sebagai bahan pewarna dasar dalam tekstil dan kertas. Zat ini ditetapkan sebagai zat yang dilarang di Indonesia. Menurut peraturan pemerintah RI nomor 28 tahun 2004, rodamin B merupakan zat pewarna tambahan yang dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan. Next. Kemudian, berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, batas benzoat yang diizinkan dalam saus dan produk sejenisnya adalah 1000 mg per kilogram. Dengan nomor kategori pangan 12.2.2 bumbu dan kondimen dengan batas maksimal 600. Kemudian dengan nomor 12.5 dengan nama kategori sup dan kaldu yaitu batas maksimalnya 500. Sedangkan nomor kategori pangan 12.5 nama kategori pangannya saus dan produk sejenis yaitu 1000. Dalam tubuh terdapat mekanisme detoksifikasi terhadap asam benzoat, sehingga tidak terjadi penumpukan asam benzoat. Asam benzoat akan bereaksi dengan lizin menjadi asam dipurat yang akan dibuang oleh tubuh. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kajian halal dan thayyib.
Yang pertama ada asam benzoat, yaitu halal tetapi tidak thayyib. Karena penggunaannya secara berlebihan, khususnya dalam penggunaannya sebagai pengawet makanan, juga sangatlah tidak baik. Penggunaan asam benzoat dan turunannya seperti natrium benzoat juga sangatlah tidak disarankan karena bisa mengakibatkan hal yang tidak baik seperti menyebabkan adiktif, kerusakan pada organ paru-paru, mengganggu peredaran darah, menyebabkan serangan jantung, menyebabkan gangguan hati, dan menyebabkan penyakit Alzheimer. Yang kedua, ada rodamin B. Rodamin B ini haram dan tidak thayyib. Mengkonsumsi rodamin B dalam jangka panjang dapat terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologis tubuh, atau bahkan bisa menyebabkan timbulnya kanker hati. Next. Selanjutnya, mekanisme kerja asam benzoat. Mekanisme kerja asam benzoat atau garamnya berdasarkan pada permeabilitas membran sel mikroba terhadap molekul-molekul asam yang tidak terdisosiasi. Membran sel mikroba hanya permeabel terhadap molekul asam yang tidak terdisosiasi. Maka untuk mendapatkan efektivitas yang tinggi, sebaiknya asam-asam tersebut digunakan dalam lingkungan asam. Next. Mekanisme kerja rodamin B. Di dalam rodamin B sendiri terdapat ikatan dengan klorin, Cl, yang dimana senyawa klorin ini merupakan senyawa anorganik yang reaktif dan juga berbahaya. Selain terdapat ikatan rodamin B dengan klorin, terdapat juga ikatan konjugasi yang menyebabkan warna merah, sehingga atom klorin yang ada pada rodamin B menyebabkan terjadinya efek toksik bila masuk ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada bahaya zat aditif pada tubuh. Adapun beberapa zat warna sintetik yang membahayakan kesehatan sehingga tidak diizinkan penggunaannya. Salah satunya adalah rodamin B, yang merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Konsumsi rodamin B dalam jangka panjang dapat terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, iritasi saluran pernafasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologi tubuh, atau bahkan bisa menyebabkan timbulnya kanker hati. Sebenarnya, informasi tentang bahaya rodamin B sudah ada, namun penyebarluasan informasi masih kurang luas serta diperlukan ketegasan dalam pemberian sanksi bagi produsen yang kedapatan menggunakan rodamin B sebagai bahan pewarna makanan. Produsen saus tomat harus memperhatikan kesehatan konsumen. Mereka seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata dengan menghilangkan atau tidak menggunakan bahan tambah pangan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Masyarakat hendaknya dapat mengidentifikasi rodamin B atau zat pewarna sintetis di rumah secara sederhana dengan menggunakan larutan serta bisa membandingkannya menggunakan zat pewarna alami dengan menggunakan air perasan kunyit. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.